Waduh, Pak Budi, baunya ini semua udah mau muka-muka lapar semua nih timnya ini. Kayaknya dari tadi si Iwan nih, Wawan nih udah baunya. Biar gak penasaran kita masuk ke dapurnya. Ada paru kering hari ini. Paru juga, kering? Iya, juga yang udah matang kita juga ada rendang telur, Bu. Itu juga paru kering. Paru kering, paru kering. Jadi gimana nih Pertamanya ini, Bu. Oh. Nih yang putih pertama nih. Jadi ini santan? Iya, santan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nordin dalam channel Edriana Views. Sahabat Edriana, sekarang kita sedang berada di Payakumbuh, my second hometown. Artinya ini adalah juga termasuk salah satu kampung saya karena nenek saya merantau ke Payakumbuh ini. Ternyata ada yang menarik di sini. Di sini sekarang kita berada di sentra oleh-oleh, tapi yang bernama Kampung Rendang. Pernah dengar nggak Kampung Rendang? Yuk kita lihat ada apa di Kampung Rendang ini. Tempat oleh-oleh lengkap nih kayaknya Pak. Ya. Ada rendang tapi juga ada makanan-makanan tradisional di sini. Ini Pak Budi udah berapa lama punya ini nih Pak? Kita mulai eksisnya di 2006. 2006. Wah, udah cukup lama, udah 5 tahun ya. 2006 udah lebih, Bu. Oh, 15 tahun. Ya ampun, 15 tahun Pak di sini. Ini kenapa disebut Kampung Rendang, Pak? Ini Kampung Rendang sebenarnya ini kan program pemerintah. Jadi bisa dikatakan suatu kampung itu kalau minimalnya ada 20 usaha sejenis, Bu. UMKM rendang ya. Rendang sejenis. Ada 20 minimal, itu yang bisa diangkat untuk dinamakan satu kawasan kampung rendang. Nah ini namanya daerah apa di Payakumbuh? Kalau Payakumbuhnya ini kita di Sungai Durian Lampasi ini. Oh, Sungai Durian Lampasi. Di sini ada kampung rendang yang di sini minimalnya ada 20 UMKM sejenis. Artinya membuat rendang gitu Pak ya. Iya. Jadi di sini sepanjang jalan Kampung Rendang ini banyak sekali dong UMKM-nya ya. Nah, dari gerbang sana tadi Bu, dari gerbang masuk tadi kan ada gerbang Kampung Rendang sampai ke perbatasan kota itu ada 20 minimal. Oh, jadi ini diinisiatifi oleh pemerintah pada waktu itu. Oh, jadi dari sebelum pemerintah memformalize ini menjadi Kampung Rendang, membranding ini menjadi Kampung Rendang, ini sudah ada sebelumnya. Nah, di sini Pak Budi kalau membuat rendang, ini contoh rendang-rendangnya. Pak Budi kalau membuat rendang ini satu harinya itu bisa berapa kilo nih Pak? Kita untuk rata-rata per harinya itu di kisaran 100 kilo lah, dari beberapa varian gitu. Jadi ada rendang, daging, rendang telur, ada rendang daging suwir gitu ya Pak ya? Rendang paru. Ada kalio jengkol gitu. Kalio jengkol sekarang juga udah bisa di packing ternyata. Terus ada sambalado tanah. Itu ikon-ikonnya masakan Minang aja nih sebetulnya. Dari semua ini Pak Budi, yang paling laku yang mana? Yang paling laku itu yang juga merupakan ikon di Kampung Rendang ini Bu, itu rendang telur. Oh, rendang telur. Ada contohnya rendang telur nggak Pak ya? Crispy dan enak. Terus terang saya juga baru merasakan, tapi enaknya luar biasa. Jadi menurut saya memang betul seperti kata Pak Budi, ini menjadi ikon di Kampung Rendang ini Pak ya. Nah ini ada rendang telur, di samping tentunya juga rendang daging Pak ya yang itu ya. Ini kalau seharinya bisa 100 kilo untuk berbagai varian rendang gitu Pak ya. Dan rendang telur ini yang paling banyak peminatnya karena memang itu tadi crunchy, kriuk-kriuk gitu loh ya. Nah menurut Bapak terpengaruh nggak oleh pandemi ini Pak?
Ya, COVID-19 ini. Iya. Seperti cerita kita di awal tadi, Bu, ceritanya. Jadi di awal-awal itu malah tinggi permintaan, Bu. Oh, ketika awal-awal Awal-awal pandemi, tinggi. tinggi permintaan. Oh, kenapa itu, Pak? Karena ya mungkin kita pada panik ya, termasuk kita juga panik, borong mie, borong minyak goreng, borong beras kan di minimarket. Betul. Nah, pelanggan-pelanggan jauh kita juga borong rendang. Oh, jadi untuk persiapan makanan Iya. pada masa lockdown Iya, gitu, Pak ya. iya. Jadi mereka pada banyak pesanan pada waktu pesanan itu. kita. Jadi ada berkahnya juga, Pak ya, waktu itu Iya, ya. di awal-awalnya. Di awal-awalnya, tapi sekarang sudah mulai normal lagi. Sekarang udah mulai normal lagi dan ya cenderung menurun, Bu. Oh, sekarang Kalau menurun sekarang ya? Lagi menurun. Jadi mungkin Trennya pandemi lagi menurun gitu. pandemi udah cukup lama, orang Iya. juga udah mulai kesulitan Iya. Pak ya sekarang ya, kesulitan ekonomi. Pak, yang paling banyak pelanggan yang datang ke sini dari mana, Pak? Kita kalau untuk mingguan ya, Bu ya, kalau untuk libur-libur 1-2 hari itu paling ya dari provinsi-provinsi tetangga, dari Riau, Jambi gitu, Pak ya. gitu. Kalau yang domestik banyak juga. Kalau yang domestik ya banyak juga untuk biasanya untuk dikirim, Bu, untuk oleh-oleh untuk keluarga yang saudara-saudaranya. di sana gitu. Untuk saudara-saudaranya di luar ini ya. Di luar Payakumbuh. Terus Pak Budi, kan menurut Pak Budi sebetulnya ini pemerintah merebranding ini Iya. ya Kampung Rendang ini sesudah memang di sini banyak ada 20 Iya. UMKM rendang yang eksis di sini. Nah, menurut Pak Budi ada keuntungannya nggak dengan di rebranding oleh pemerintah menjadi Kampung Rendang? Jadi terus terang memang keuntungannya luar biasa, Bu. Jadi kalau pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang wisata gitu kan, dia tinggal datangin Kampung Rendang aja. Soalnya nama Kampung Rendang ini kan udah ada di Jadi luaran. sudah cukup populer gitu Sudah ya. cukup populer. Tapi bantuan dari pemerintah sendiri dalam bentuk apa selain membranding ini menjadi Kampung Rendang? Ya di samping membranding juga ini, Bu, promosi gitu kan. Oh, promosi juga. Mengikutkan peserta kawan-kawan yang ada di Kampung Rendang ini untuk ikut pameran-pameran di luar daerah gitu kan. Oke, itu juga. Sampai malah kita diikutkan beberapa kawan-kawan yang juga di Kampung Rendang ikut pameran di Jeddah, kita diajak Pak Wali gitu ya. Saya dengar juga sekarang bahkan pemerintah Kota Payakumbuh ini juga membuat atau mau mengekspor bumbu rendang Iya, katanya gitu iya, Pak ya. Iya, iya. Betul. Nah, itu sebetulnya memang rendang ini sudah terkenal ya dari mana-mana, sudah banyak orang juga yang kenal rendang, katanya makanan terlezat bahkan di dunia. Itu katanya Pak Budi ya. CNN rilis 2011. Gordon Ramsay ya, waktu itu Gordon Ramsay masak rendang dan mengatakan ini makanan terenak di dunia, thanks to Gordon. Memang permintaan dari bumbu rendang itu juga banyak Pak ya dari negara-negara lain, karena orang kalau mau buat rendang kan bumbunya yang paling penting gitu ya. Nah, di sini saya lihat tadi ada juga yang dari dinas nih, dari pemerintah Pak Randy. Kita coba tanya-tanya juga Pak ya dari Pak Randy, apa sebetulnya inisiatif apa yang dimiliki oleh pemerintah. Kebetulan di sini ada Pak Randy karena memang Pak Randy yang bertanggung jawab terhadap Kampung Rendang ya Pak ya. Ini di UPTD-nya, ini UPTD-nya Pak Randy ini ya. Coba ceritain kepada kita Pak. Kebetulan dulunya saya di UPTD, tapi berhubung ada mutasi kemarin beberapa waktu yang lalu di Januari saya diamanahkan untuk dikasih industri pangan. Jadi nggak terlalu jauh dari rendang, cuman binaannya lebih besar, tidak hanya rendang tapi produk-produk pangan lainnya, industri pangan lainnya, termasuk juga rendang tentunya. Jadi memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Budi tadi, ini adalah kampung rendang ya. Banyak IKM rendang yang sejenis seperti itu yang berproduksi di sini, makanya ini dinamakan kampung rendang. Nah, ini inisiatif pemerintah untuk menamakan ini kampung rendang, atau kalau bahasa Pak Budi tadi membranding ini sebagai kampung rendang. Ini sebetulnya apa ini Pak Randy pertamanya? Iya, mungkin yang lebih paham sejarahnya itu dari pelaku IKM dan juga senior-senior kami yang dulu di Dinas Perindustrian. Tapi kalau boleh menyampaikan pada kesempatan kali ini, memang ini tentu kolaborasi ya.
ada usul dari IKM dan juga dari pemerintah daerah ingin di mana produk-produk industri ini ada terpusat ya, ada pengemasan sehingga branding. Tidak ada sentra kampung rendang ini juga ada tenun, kita ada perkampungan yang tenun sejenis, ada juga. Oh, okay. Tenun Balai Panjang. Ada juga beberapa sentra-sentra lainnya, penangringan segala macam. Itu juga ada. Jadi intinya itu tadi, ada IKM yang sejenis memiliki usaha-usaha di satu lokasi yang saling berdekatan. Nah, itu kita kemas sehingga dinamakan kampung rendang lah. Kira-kira seperti itu yang sepengetahuan kami. Nah, tadi kan Pak Budi juga mengatakan bahwa bantuan yang juga diberikan oleh pemerintah itu selain membranding ini, karena itu juga membantu meningkatkan penjualannya Pak ya, karena menjadi populer ini ya, dicari orang, buktinya saya sendiri juga jalan ke sini. Tapi juga tadi menurut Pak Budi ada bantuan juga promosinya gitu ya dari pemerintah, karena memang yang paling susah itu kan promosi pemasaran Pak ya. Kadang-kadang memang kita udah punya, bisa juga ke banyak tempat sebetulnya ya, udah ada IKM yang juga memproduksi macam-macam, tapi kalau tidak ada promosi dan juga tidak dibantu masalah pemasaran, itu akan sulit juga. Nah, sekarang apa program pemerintah daerah untuk membantu promosi dan pemasaran ini Pak? Iya, kita kan sudah punya juga pondok promosi. Kebetulan dinas yang membina, itu bukan di dinas kami, dulu dia bergabung antara dinas perindustrian dan perdagangan itu satu dinas Ibu. Cuman ketika ada pemetaan perangkat daerah di tahun 2016 ada pemecahan, makanya industri dan perdagangan itu terpisah jadi dua dinas yang berbeda. Sementara pondok promosi UKM yang saya ceritakan tadi itu berada di bawah dinas koperasi UKM Kota Payakumbuh. Jadi di situ produk-produk dipromosikan. Ada satu sentra promosi lah seperti itu kira-kira. Nah, untuk pemasaran, marketing dan segala macam tentu pemerintah daerah juga melakukan fasilitasi pendampingan seperti itu. Itu dibuktikan dari adanya event-event, pameran-pameran yang dilaksanakan, event-event yang kita kerjasamakan mungkin terkadang dengan provinsi, event-event merandang misalnya, lomba rendang atau lain sebagainya. Oh iya, dulu itu pernah ada lomba rendang ya, itu menurut saya juga viral juga dulu tuh lomba. Terus selain lomba rendang, saya juga dengar ada keluar negeri juga Pak, ada promosi-promosi keluar negeri gitu ya. Kepala daerah kami kan beberapa kali juga mempromosikan IKM Kota Payakumbuh khususnya rendang, karena kita sudah branding sebagai kota rendang juga ke banyak negara. Makanya Bapak Wakil Wali Kota ke Arab Saudi, Bapak Wakil Wali Kota menindaklanjuti ke sana, lalu ke Korea Selatan juga. Bapak Wakil Wali Kota itu juga pernah. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah mempromosikan IKM rendang dan sekaligus memperkenalkan kepada dunia internasional bahwa Payakumbuh itu adalah kota rendang. Kita memiliki IKM rendang yang kualitas produknya baik dan bisa harapannya bisa disukai oleh masyarakat internasional, juga dikelola, dan kita juga punya sentra rendang. Nah, itu pengelolaannya juga lebih baik. Katanya lebih modern gitu ya, lebih modern, lebih higienis. Jadi ini saya juga nanti diajak ya jalan ke sentra rendangnya. Karena memang teman-teman, pemerintah Payakumbuh ini sendiri juga saya baru baca nih sebetulnya di media massa, berhasil juga membuat satu promosi atau kerjasama, kalau saya nggak salah dengan Arab Saudi juga ya, untuk menyediakan bumbu rendang. Jadi terutama bagi orang yang umroh ya, terutama itu luar biasa sekali. Tapi memang selain itu tentu orang-orang lain dari negara lain juga senang sekali dengan adanya bumbu rendang. Saya aja kalau anak saya pergi sekolah tuh Pak ya, waduh saya cari ini, selain saya kirimin rendang, saya suruh cari bumbu rendang biar masak sendiri. Oke, sahabat Edriana, sekarang kita pergi kita boleh lihat dapurnya nggak Pak? Boleh. Nah, kita lihat dapurnya Pak Budi. Kebetulan ada produksi, kita bisa mampir. Kebetulan ada produksi, kita bisa lihat ke dapurnya Pak Budi. Tapi Pak Reni, nanti habis ini kita juga diajak ya ke sentra rendangnya pemerintah Payakumbuh ya. Siap.
Itu bedanya apa Pak? Dengan di sini dengan sentra rendang itu apa bedanya? Kalau di sana lebih IKM yang dikumpulkan di satu lokasi. Kalau ini kan satu-satu dan itu dilakukan manajemennya khusus. Ada nanti OPTD-nya, nanti Ibu Yana saya kenalkan dengan, mungkin sudah kenal juga dengan kepala OPTD-nya, mungkin tadi dia mungkin juga menanti di sana gitu ya. Jadi apa namanya ya IKM itu tergabung dalam satu koperasi, dibikin wadah yang baru gitu. Nah, ya, jadi di sini ternyata memang all out bantuan dari pemerintah Kota Payakumbuh ya. Selain memang ada kampung rendangnya, juga ada sentra rendang. Jadi emang ini top sekali deh. Yuk Pak, kita jalan ke dapurnya ya. Yuk kita lihat dapurnya nih sekarang seperti apa dapurnya. Waduh, Pak Budi, baunya ini semua udah mau muka-muka lapar semua nih timnya ini. Kayaknya dari tadi si Iwan nih, Wawan nih udah baunya. Nah, biar gak penasaran kita masuk ke dapurnya. Wah Pak Budi, memang di sini masaknya pakai tungku ya? Iya, kita masih mempertahankan yang pakai kayu Bu, bahan bakarnya. Pakai kayu bahan bakarnya, ini supaya apa ini Pak? Yang pertama itu di sini juga ada nilai ekonominya ini Bu. Oh, ada nilai ekonomi. Gimana tuh nilai ekonominya Pak? Jadi ada apa? Anak keponakan kita lah ya yang jualan kayu ini. Oh, tapi kata orang memang rasanya juga beda Pak ya kalau dengan tungku ya? Bisa jadi beda rasanya Bu. Karena beda, prosesnya jadi lebih lama. Beda kalau kita pakai gas itu prosesnya lebih cepat gitu. Lebih lama sehingga dagingnya lebih empuk, lebih moist dan juga memang bumbunya lebih meresap. Yuk kita lihat ke dalam. Ada paru kering hari ini. Paru kering. Iya. Juga yang udah matang kita juga ada rendang telur Bu. Itu juga paru kering. Paru kering dua-dua. Jadi gimana nih pertamanya ini Bu. Oh. Nih yang putih pertama nih. Jadi ini santan? Iya, santan putih kan. Dari santan, nanti baru dimasukkan bumbu? Baru masukin bumbunya ini, ya. Oh, bumbu ini? Ya. Kalau rendang ini kan bumbunya cabai, lengkuas, jahe, bawang putih, bawang merah. Iya, cukup ya. Oh iya, kita pakai daun-daun ya. Daun jeruk, daun kunyit, daun salam. Kunyit ya. Lengkap. Jadi memang kata orang Pak, tapi juga udah ada hasil studi gitu ya. Kan orang takut nih makan rendang, kata orang ini overcook atau juga pakai santan, ini kolesterol pada naik gitu ya. Tapi juga ternyata di balance atau diseimbangkan semua daging dan juga santannya itu dengan bumbu-bumbu tadi Pak ya. Ini herb semua, ini bumbunya semua. Ada jahe, lengkuas, kunyit, daun-daunan. Daun-daunan tadi Bu. Daun-daunan, daun jeruk, daun kunyit. Itu yang bikin balance tadi itu, daun-daunnya itu. Daun-daunnya, jeruk, kunyit, dan daun lengkuas juga ya, lengkuas. Oh, daun salam, aduh top Mbak. Jadi semua lengkap. Makanya rendang ini dikatakan bukan lagi yang high kolesterol. Dan rasanya enak karena ngeresep. Jadi menurut Pak Budi tadi, ini kalau pakai tungku gitu ya Mbak ya, kalau dia pakai tungku, ini masaknya emang lebih lama. Ini kita melihat, namanya siapa Mbak? Mbak Win, Uni Win. Nah, kalau di sini Uni Win, karena ini orang kampung saya nih ya. Uni Win memasak pertama itu dari santan. Nah, santan ini berapa lama nih? Ini supaya jadi diaduk terus. Kalau bahasa orang Minangnya, diaduk supaya tidak pecah santan. Nah, Uni Win ngaduk ini bisa berapa lama nih Win? 1 jam. Supaya ini habis setelah dia matang baru masukin bumbu. Oh, kalau udah keluar minyak, karena ini murni dari kelapa. Jadi itu juga salah satu yang bagusnya itu adalah murni kelapa. Sehingga setelah minyak kelapanya keluar, baru dimasukkan bumbu ya nih Win. Ini sekaligus masukin bumbu. Nah, setelah bumbunya diaduk, berapa lama baru dimasukin daging?
Jadi udah campur bumbu dengan santan, baru masuk daging. Nah, untuk setelah dia campur masuk daging pertama sampai selesai masak itu berapa lama kira-kira ya? Kalau daging? Sekitar 4 jam matangnya. Kalau rendang telur? Kalau rendang telur? 1 jam. Jadi telur lebih cepat gitu ya. Kalau paru? Sama kayak telur. Oh, paru sama kayak telur, itu lebih cepat. Dan paru itu ada 2 macam, ada paru basah dan paru kering. Nih Win, ini nih kan kayaknya lumayan juga nih, panas nih. Kalau bahasa orang Minangnya samparono, apa namanya panasnya. Selain panas, tapi bumbu baunya ini juga semerbak selalu ya. Jadi kalau menurut Uniwin, ini Uniwin sehari bisa masak berapa rendang? Berapa macam rendang nih? 3 kuali besar ya. Jadi ini rendang paru, telur. Terus habis itu Niwin biasanya masak rendang apa lagi? Rendang paru sama rendang daging basah. Udah berapa lama Niwin di sini? Jadi udah mantap dong ya sekarang ya masak rendangnya ya Pak Budi ya. Niwin udah mantap nih masak rendangnya sekarang ya. Jadi memang pertama orang waktu mau kerja di sini Pak Budi itu diajarkan dulu atau memang bumbunya udah ada di Pak Budi udah punya bumbu dulu? Kita namanya juga ada di kepala produksi kita ada Bu. Jadi yang bumbunya kita udah pecahkan sama dia. Jadi kalau ada rekrut karyawan baru ya paling menyesuaikannya di yang mengaduk-aduk ini aja. Aduk-aduk sama kayu, masukin kayu gitu. Oke, sahabat Adriana, kita udah puas melihat dapurnya Pak Budi. Ini baunya semerbak dan juga lumayan panas ya. Nah, ini dia yang itunya ya, yang rendang telur telur yang udah matang. Itu rendang paru. Paru kan Pak ya? Paru ya Bu. Paru itu ya paru deh ya. Oh, di sini untuk mengaduk parunya deh ya. Jadi paru digoreng terlebih dahulu, baru diaduk dengan baru direndang. Oh, direndang. Ini udah direndang? Belum kan? Belum. Oh, jadi dari sini nanti baru direndang ke sana. Oh, gitu. Nah, ini bumbu rendangnya buat apa, Mbak? Buat buat paru lagi. Nah, ini parunya. Oke, jadi paru itu 2 kali masaknya ya. Satu udah di bumbu rendang, baru nanti dicampurkan. Dicampurkan ya. Top. Oke Pak Budi, terima kasih banyak karena kita udah berkesempatan melihat dapurnya masak rendang. Ini saya dari dulu pengen sekali melihat orang masak rendang dan sekarang saya sudah bisa melihat orang masak rendang. Oh, itu dia. Diaduk. Diadukkan. Jadi kita tadi ditiriskan minyaknya dulu, baru diaduk. Jadi nanti kita yang dikemas itu kita udah nggak ada minyaknya. Oh, udah kering minyaknya ya, betul, udah nggak berminyak lagi. Dan ini adalah paru kering. Pak Budi, Pak Randy, terima kasih banyak ya. Saya habis ini juga pengen ke sentra ini, mau lihat juga di sentra ada apa. Mungkin itu dulu, sahabat Adriana, kita selesai dari Kampung Rendang dan tempat seperti Pak Budi ini ada sekitar 10 sampai 20. Minimal itu 20 Bu. Minimal 20. Baru bisa dibilang satu kawasan. Satu kawasan Kampung Rendang. Jadi artinya ada sekitar 20 minimal IKM yang kayak gini ya, seperti ini. Ini tempat Pak Budi itu yang paling depan. Jadi aksesnya lebih mudah dijangkau. Pak Budi terima kasih banyak, Pak Randy terima kasih banyak. Jumpa lagi nanti dengan Pak Randy. Pak Randy ikut ke itu kan ke sentra. Jumpa lagi dengan Pak Randy nanti. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah sampai di sentra rendang. Ya Pak, ini Pak Novit yang dari tadi menemani saya juga. Di sentra rendang ini juga ada showroom-showroomnya, tempat orang menjual rendangnya ya. Jadi bagi orang yang datang ke sini bisa membeli di showroomnya. Tapi ini juga ada dapurnya di sini. Ini dapurnya dan sekarang di sini ternyata ada SOP-nya. Ini peralatannya. Ruang ganti, ada sepatu, semua orang harus pakai SOP-nya ya. Ini ada SOP-nya. SOP-nya. Nah, ini dapur. Ini dapur IKM yang tergabung dalam koperasi.
Jadi di sini nih sepertinya gimana sih Pak? Jadi ada beberapa IKM yang ada di sini. Beberapa IKM tergabung dalam satu koperasi, ada sekitar 23 IKM. Oke. Ya, tergabung dalam satu koperasi. Jadi mereka di sini yang semi tradisionalnya di sini. Ini semi tradisional, Ya, kan ada pakai kompor ya. Ya. Nah itu 23 UIKM membentuk koperasi, Ya. nanti dia masak di sini dan dia menjual di sini. Nanti Ya. bagi hasilnya seperti apa? Oh, mereka jual masing-masing. Oh. Dengan brand masing-masing. Oke. Mereka karena koperasi itu brandnya satu Ecosero namanya. Ecosero. Ecosero, tapi yang dapur ini memproduksi masing-masing brand mereka. Oh, masing-masing Ya. brand mereka Ya. memproduksi nanti dijual Masing-masing. masing-masing mereka. tapi atas koperasi Ecosero. Tidak, ini standarnya standar apa maksudnya yang bisa berstandar BPOM, Badan POM. Badan POM. Ya. Jadi berstandar Jadi di sini produksi di sini sama diproduksi di tempat mereka itu sama. Oke. Standar. Ini Iya. ada 10. Ini dapur kecil, kita namakan dapur kecil. Beberapa IKM dibangun itu untuk menjajal pasar global, Bu. Pasar global, jadi segitiganya itu yang level-level yang tidak terjangkau oleh IKM itu insya Allah dijangkau sama ini. Misalnya ekspor, gitu. Terus pemasaran keluar gitu loh. Yang quantity sama lisensinya belum ini sama IKM. Gitu. Oh, jadi tugasnya pemerintah sekarang mengumpulkan mereka untuk membantu promosi dan marketingnya Iya. menjangkau pasar global. Iya. Tadi katanya kan ini sudah dapat ISO gitu ya. ISO-nya udah dapat, terus habis itu apalagi yang sudah dicapai? HACC ya, asapnya, HACCP-nya, jadi semua lisensinya itu sudah ada. Oh, semua Sudah ada lisensi di sudah sini ada. terstandar gitu. Oke. Terstandar. Nah, terus nanti promosi. Ya, promosi kita bantu pemasaran. Nanti dealnya kooperasi sama bisnis yang bayar gitu. Dealnya tetap ini ya kooperasi gitu. Ke pasar-pasar internasional itu Ya. ya. Nah, jadi itu apakah rendang saja atau juga bumbu rendang? Karena kemarin saya lihat juga bumbu rendang juga diekspor juga. Di sini kan yang sudah ada izinnya itu ada 9 item. Jadi 8 yang ada daging atau jamur atau apanya. Yang Produk satu lainnya lagi ya? Pastanya. Oh, Bumbunya. Jadi bumbu atau pasta itu juga diekspor juga. Iya. Karena misalnya kalau ke Arab Saudi itu harga daging di sana kan lebih murah. Lebih murah, makanya kita kirim pastanya aja, bumbunya aja. Jadi atas nama itu masing-masing mereka kah atau atas nama koperasi? Atas nama koperasi. Atas nama koperasi gitu Pak ya. Ya. Oh, ini jalan ke itunya. Ya. Kita jalan ke gudangnya. Ya. Yuk guys. Kita jalan ke pabriknya, Bu. Jadi ini sudah memakai tenaga uap dan ini sudah higienisnya ini. Sebetulnya rasanya beda nggak Pak dengan yang dimasak secara tradisional? Kalau rasa rendang itu enak semua kali ya, Bu ya. Karena kita kayak hobi bumbu. rendang. Karena kita hobi rendang. Iya. Jadi intinya yang disampaikan oleh Pak Novi tadi dan tadi juga Pak Randy sudah mengantarkan kita ke Kampung Rendang. Pemerintah Payakumbuh serius sekali ya Iya. Pak ya untuk membantu IKM-IKM rendang ini untuk membantu promosi dan pemasaran terutama menjangkau pasar-pasar global istilahnya pasar internasional dan juga untuk pasar lokal dan juga pasar untuk daerah-daerah sekitar dari Riau, dari Jambi itu juga tetap dibantu promosinya oleh pemerintah. Gitu ya. Ya. Oke, teman-teman, sahabat Edriana, inilah sekarang yang kita datangi. Kita sudah melihat tadi dapur tradisional dan ini dapur modern yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Semoga sukses Pak ya, Amin. Sukses membantu IKM rendang. Karena ini memang adalah masakan tradisional yang secara global diminati orang, disukai orang sebagai makanan terenak katanya dan kata saya juga, gitu ya. Setuju ya, Bu ya. Setuju banget. Oke Pak Novit, Ya, Bu. saya terima kasih banyak atas Terima waktu kasih, yang Bu. diberikan dan juga kesempatan yang diberikan untuk bincang-bincang
membahas masalah kampung rendang ini. Karena kampung rendang ini sebetulnya sudah sangat populer. Kita berkesempatan untuk datang ke sini. Semoga teman-teman nanti cek terus episode-episode Adriana Views, kita akan membahas hal-hal lain yang juga tidak kalah menariknya. Oke, sahabat Adriana, kita sudah berkunjung ke Koperasi Sentra Rendang. Jadi dari Kampung Rendang, sekarang ke Koperasi Sentra Rendang Payakumbuh. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode Adriana Views berikutnya yang tidak kalah serunya. Ikutin terus perjalanan kita selama di Sumbar. Jadi sekarang kita sudah melihat sentra Koperasi Rendang Payakumbuh dan juga telah mengunjungi Kampung Rendang. Bye. Bayangan inspirasi.